Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo, good morning adik-adik semua. Welcome to Keep Venture. Wah, adik-adik semangat semua ya pagi ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Yuk sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam semalam kemarin. Kali ini kami mau belajar memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami berikan sukacita dalam memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik ingat cerita minggu lalu? Ya, Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Artinya apa? Artinya kita diberi akal budi untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita mempunyai organ tubuh apa aja ya? Kita punya tangan, kaki, mulut, telinga, dan juga mata. Semuanya kita mau pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagunya ya, 5 kali. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sambil ikuti gerakannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Kita mau nyanyikan sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita katakan dengan sepenuh hati, ikuti gerakannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus
Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Allah menciptakan Adam dan Hawa kuat, sehat, dan bahagia. Dia memberikan mereka hati yang sempurna, keinginan untuk melayani dan taat kepadanya. Segala sesuatu dalam Taman Eden sangatlah sempurna. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa satu aturan penting untuk ditaati. Allah menunjukkan kepada mereka pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang tumbuh di tengah-tengah taman. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena Adam dan Hawa akan mati jika mereka memakannya." Yang Allah inginkan adalah Adam dan Hawa percaya dan taat kepada Allah. Allah menciptakan mereka untuk hidup selamanya. Allah memberikan peringatan supaya mereka menaati Allah dan tidak berubah menjadi jahat yang dapat membuat mereka mati. Iblis, musuh Allah, adalah jahat. Iblis dulunya adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tetapi iblis berubah menjadi jahat. Ia melawan Allah dan ingin menghancurkan dunia Allah yang indah. Iblis memakai rupa seekor ular dan masuk ke Taman Eden. Iblis ingin Adam dan Hawa tidak lagi mempercayai Allah dan tidak taat pada aturan Allah. Iblis berkata kepada Hawa, "Apakah Allah benar-benar mengatakan kepada kamu untuk tidak memakan buah dari semua pohon yang ada di dalam taman ini?" "Tidak, itu tidak benar," jawab Hawa. "Kami boleh memakan semua buah dari semua pohon yang ada di sini, kecuali satu." Allah berkata, "Kami tidak boleh memakan buah dari pohon yang terletak di tengah taman ini, atau kami akan mati." "Oh," kata iblis, "kamu tidak akan mati jika kamu memakan buah dari pohon itu." Iblis berbohong kepada Hawa. "Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat." Hawa ternyata mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Hawa percaya kepada Allah, tetapi Hawa memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Ia berpikir itu akan baik baginya untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hawa melihat buah itu, buah yang terlihat menarik, buah yang terlihat enak. Jadi Hawa mengambilnya dan memakannya. Ia pun memberikan kepada Adam, yang kemudian Adam pun memakannya. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak taat. Mereka tidak taat pada Allah. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh ular. Mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dalam ketidaktaatan, Adam dan Hawa menjadi berdosa. Mereka menjadi malu. Mereka bersembunyi dan mereka juga mencoba bersembunyi dari Allah. Mereka menganyam daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Bukannya menjadi serupa dengan Allah, mereka justru menjadi seperti iblis. Mereka
yang seharusnya memiliki hati yang baik, sekarang mereka memiliki hati yang berdosa. Mereka seharusnya mengasihi Allah dan senang bersama dengan Allah. Sekarang mereka malah takut kepada Allah dan bersembunyi dari Allah. Ya, hari itu amat sangat menyedihkan ketika dosa masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu. Tetapi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu tidak terkejut dengan hal itu. Allah memanggil Adam dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Tetapi Adam menjawab, "Ini kesalahan Hawa." Dan Hawa dengan cepatnya menjawab, "Ini kesalahan ular." Allah itu kudus. Allah tidak menyukai dosa. Walaupun Allah sangat mencintai Adam dan Hawa, Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Mereka tidak mempercayai Allah dan tidak taat pada aturan Allah. Sekarang mereka mendapat hukuman. Pertama, Allah menghukum ular. Kemudian Allah berkata kepada Hawa bahwa Hawa akan menderita kesakitan saat melahirkan anak-anaknya. Kemudian Allah berkata kepada Adam bahwa dia akan bekerja keras untuk menghasilkan buah-buahan dan sayuran. Dan suatu hari nanti tubuh mereka akan mati. Tetapi Allah masih peduli kepada Adam dan Hawa. Dia memberikan kepada mereka satu janji yang indah. Dia berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan mengirimkan juru selamat untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Lalu kekuatan iblis akan dikalahkan. Dan sebelum Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari taman selama-lamanya, Allah berbelas kasihan dengan memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang untuk melindungi tubuh mereka. Dosa merusak Adam dan Hawa. Hati mereka jahat dan mereka tidak dapat lagi taat pada kehendak Allah sebagaimana seharusnya. Ketika mereka memiliki anak, anak mereka akan memiliki hati yang jahat juga. Dan setiap kita telah lahir dengan hati yang berdosa. Dosa merusak segalanya. Adik-adik, kakak punya cairan. Akan kakak tuangkan ke piring. Nah, setelah itu tisu ini akan kakak celupkan. Apa yang akan terjadi ya? Wah, ternyata tisu ini berubah menjadi warna merah. Itu melambangkan bahwa hati kita yang suci akan bernoda karena dosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, dosa menyebar kepada semua manusia dalam dunia ini. Tetapi Allah mengasihi manusia berdosa. Dia mengasihi Adam dan Hawa, dan Dia mengasihi saya dan adik-adik. Seperti janjinya, Allah mengirimkan Yesus Kristus anaknya untuk menjadi juru selamat. Alkitab menceritakan bahwa Yesus datang dan mati di atas kayu salib untuk dosa seluruh umatnya, dan Dia bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, dosanya akan diampuni. Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan kita, menolong kita, menjaga, mengasihi, dan akan selalu beserta dengan kita. Ini adalah berita baik dari Allah untuk anak-anaknya. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Roma 5 ayat 8. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia. Allah berjanji akan mengirimkan juru selamat dan Ia menepati janjinya. Allah mengirimkan Yesus untuk mati bagi segala dosa kita. Got questions? Kak, kalau Allah tahu segala sesuatu dan tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa, mengapa pohon terlarang diletakkan Allah di tengah-tengah taman? Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Artinya, manusia bisa memilih menurut kehendaknya. Jika Allah tidak memberikan mereka pilihan, pada dasarnya mereka hanyalah robot yang hanya melakukan apa yang diprogramkan. Jadi, Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah untuk memberi Adam dan Hawa pilihan. Apakah mereka mau memilih taat kepada Tuhan atau tidak? Tapi sayangnya, Adam dan Hawa menjatuhkan pilihan untuk tidak taat kepada Allah dan memakan buah terlarang. Namun, Allah juga punya rencana untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Kematian Yesus di salib adalah untuk menggantikan kita dari hukuman dosa, sehingga kita diselamatkan. Song of the month. Yay! My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He held the boy, bring the giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These facts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and His ways, I'll look you in the eyes and say, my God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk and He set the world free. He died on the cross and He rose from the grave. He conquered sin, He is mighty to save. He went to heaven and He's coming
I look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.